Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin nasi kuning yang super satset. Kenapa satset? Karena bumbunya no ribet, tapi aromanya wangi banget. Untuk rasanya juga gurih dan gak bikin perih buat kamu yang gak bisa makan makanan yang bersantan. Di sini sudah saya siapkan 500 gram beras, sudah saya cuci bersih. Ini beras yang tidak terlalu pulen dan tidak perak juga ya teman-teman. Bumbu yang saya gunakan ada 3 siung bawang putih, sudah saya kupas dan cuci bersih. Bawang putihnya kita cincang kecil-kecil. Ini bawang putih biasa ya teman-teman. Kalau kamu menggunakan bawang putih cutting, bisa gunakan 2 siung aja cukup ya. Dicincang-cincang agak halus seperti ini, atau mau diulek aja monggo, sesuai selera ya teman-teman. Bawang putihnya kita sisihkan dulu, kita siapkan alat untuk memasak. Kemudian kita beri minyak goreng sekitar 3 sendok makan. Kalau minyaknya udah panas, bisa langsung aja kita tumis bawang putih yang tadi sudah kita cincang. Bawang putihnya kita tumis sampai agak kecoklatan ya. Dan untuk bumbu lainnya di sini sudah saya siapkan 2 batang serai, sudah saya geprek. Ini serainya kecil. Kalau kalian gunakan yang besar bisa pakai 1 batang aja ya teman-teman. Jadi untuk perbumbuannya kita tumis semua ya, untuk aromatiknya biar aromanya lebih keluar. Di sini saya tambahkan 3 lembar daun jeruk, saya sobek-sobek biar aromanya lebih keluar, dan 1 lembar daun pandan. Oke, kita aduk-aduk aja terus, jangan sampai bawang putihnya gosong ya teman-teman. Cukup sampai agak kecoklatan aja dan aromanya keluar ya. Ini aromanya udah wangi banget. Bisa kita masukkan air sebanyak 600 ml, kemudian masukkan 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau kamu pakai kunyit segar bisa pakai 2 atau 3 ruas kunyit ya. Digeprek dan ditumis bersamaan dengan bawang putih. Sekarang masukkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk-aduk hingga garam dan kaldunya larut. Sekarang saya masukkan, ini dia yang beda dari nasi kuning yang lainnya. Ada 1 buah bunga pala, kemudian saya beri sedikit bubuk kayu manis, dan ini pengganti santan ya teman-teman. Saya masukkan 2-3 sendok makan fiber cream. Jadi walaupun tidak menggunakan santan, si nasi kuningnya itu tetap enak dan gurih ya teman-teman. Aromanya udah wangi banget. Ini airnya udah mendidih, berasnya langsung aja kita masukkan ya teman-teman. Kita masak hingga airnya menyusut dan kering. Jangan lupa sesekali diaduk ya teman-teman biar matangnya merata ya. Untuk bumbunya tadi saya hanya menggunakan bawang putih ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini saya akan menambahkan minyak bawang merah goreng sebanyak sekitar 2 sendok makan. Kalau kamu nggak punya minyak bawang merah goreng, kamu bisa menambahkan irisan bawang merah ya, ditumis bersama dengan bawang putih ya teman-teman. Jadi aromanya wangi ya. Dan untuk penggunaan minyaknya sekitar 5 sendok makan. Ini kita tutup lagi ya, dan kita masak sampai airnya menyusut dan kering ya teman-teman. Dan airnya sudah menyusut dan kering, apinya kita matikan, tapi ini kita aduk-aduk dulu sebelum mengangkatnya. Kita aduk-aduk sampai merata, dan ini saya tutup, kita diamkan selama 10 menit biar lebih tanak dan airnya benar-benar kering. Setelah 10 menit ini sudah agak hangat dan jadi agak menggumpal gini ya. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita kukus ya teman-teman. Kita aduk sampai tidak ada lagi yang masih menggumpal ya. Nah kalau udah, ini bisa kita kukus ke dalam kukusan yang sudah panas. Untuk serai dan daun jeruknya tadi sudah saya simpan di paling bawah ya teman-teman, di paling bawah kukusan biar aromanya lebih keluar lagi. Jadi nasinya nanti akan harum dan wangi banget. Ini saya kukus selama 20 menit.
Dan setelah 20 menit ini wangi banget teman-teman. Apinya kita matikan. Ini udah mateng ya. Kita ambil aja, kita buangin serai, daun jeruk, dan bunga palanya ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri warnanya cantik banget, pas banget ya kuningnya. Dan aromanya bener-bener luar biasa teman-teman, karena bumbu yang saya gunakan aromanya cukup menyengat ya, seperti daun pandan, daun jeruk, serai, kayu manis, dan minyak bawang merah goreng. Itu aromanya bener-bener wangi banget. Untuk rasanya ini enak banget teman-teman, walaupun belum dimakan pakai lauk ya. Gimana teman-teman, bumbunya super simple kan, tapi untuk aromanya wangi dan rasanya gurih, enak banget. Jadi nggak usah khawatir buat kamu yang punya penyakit asam lambung, bikin nasi kuning pakai resep ini aja. Bikinnya mudah, makannya nggak khawatir dan nggak akan bikin lambung perih. Untuk penggunaan bunga pala bisa di skip ya kalau kalian nggak punya. Aromanya akan tetap wangi, walaupun kalau menggunakan bunga pala itu akan lebih wangi lagi ya teman-teman aromanya. Sekilas tentang bunga pala seperti ini ya teman-teman. Dia berada di lapisan terluar dari biji pala ya. Dia membungkus biji pala ya, yang kulitnya keras seperti batok kelapa. Dia ada di lapisan paling luar. Ini biasanya saya tambahkan ke nasi kuning, nasi uduk, sop, dan semur daging. Ini membuat aromanya makin sedap. Kalau di tempat saya ini disebut cempra, banyak dijual di warung ataupun di penjual bumbu rempah. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.